Sonora FM. Di Sumatera Selatan. Oke, sudah cukup lumayan. Pada waktu awal kita baru bisa memeriksa 0,1 persen per 1.000 penduduk. Sekarang kita sudah mampu memeriksa hari ini sudah 3% per 1.000 penduduk ya. Artinya lumayan lah, artinya sudah ada peningkatan, kalau dibilang 30 kali peningkatannya. Tapi ini masih kurang karena kita membutuhkan paling tidak 10% per 1.000 penduduk ya. Kira-kira begitu. Jadi artinya dari 1.000 penduduk 100 orang kita periksa kan, kira-kira begitu. Berarti masih kurang ya, Prof ya? Masih kurang, tapi udah peningkatannya udah cukup bagus. Dan kemudian memang kami kemarin juga sudah rapat koordinasi, khususnya yang bidang rumah sakit, 53 rumah sakit rujukan untuk COVID yang mengelola pasien-pasien COVID di Sumatera Selatan. Kami rapat semua, ternyata beberapa kendala misalnya adalah masalah pendataan dan sebagainya itu memang harus segera kami selesaikan. Intinya kita terus berusaha dan memang pemerintah provinsi full mensupport hal ini. Apakah semua rumah sakit sudah siap kalaupun terjadi membludak pasien COVID-19, Prof? Oke, sejauh ini ada dua hal yang mungkin saya boleh sampaikan ya. Pada bulan Juni itu kasusnya sepertinya sampai Juni itu kira-kira masih cukup padat. Kemudian Juli sampai awal Agustus itu terjadi peningkatan yang luar biasa. Termasuk kami di Rumah Sakit Pusri itu dari 40 sampai 50 tempat tidur untuk isolasi yang kami sediakan pada bulan Juli kemarin penuh. Ya, Juli sampai awal Agustus. Tapi kemudian pertengahan Agustus sampai sekarang hari ini itu tinggal sekitar 20%-nya saja. Jadi 1/5-nya tinggal sekarang ini. Dan itu berlaku seluruhnya di Sumatera Selatan, rata-rata seperti itu yang terjadi. Nah, tapi ke depan kita tetap antisipasi bahwa kemungkinan untuk terjadi kasus itu tetap aja ada walaupun kecil. Maka saya pesan tadi, jangan sampai kasus sporadik seperti di Lubuk-Linggau, Muara Enim dibiarkan begitu saja. Jangan. Ini harus segera kita lokalisir dan kita cari tahu apa penyebabnya supaya tidak terjadi kasus nanti merata ke seluruh Sumsel. Itu yang harus diperhatikan. Prof, apakah ada deteksi virus corona terbaru? Katanya bisa lewat air liur, seperti itu, Prof? Ya, yang lewat air liur itu sebenarnya udah dari awal. Saya pun di awal waktu corona atau COVID-19 ini muncul, saya udah menyiapkan PCR untuk dilakukan, salah satunya sampelnya diambil dari saliva atau dari air liur. Jadi saya sudah menyiapkan untuk itu. Tetapi pada waktu itu kita belum punya media untuk kita ambil salivanya ini atau air liurnya ini. Air liurnya harus dimasukkan ke dalam cairan tertentu. Jadi contoh misalnya kalau yang sekarang swab itu untuk PCR itu kan ada medianya namanya PTM, ya, virus transport media. Jadi ada VTM-nya. Nah, ini juga harus ada seperti itu. Nah, belakangan ini sudah dirilis salah satunya yang cukup maju dari Perancis. Dari Perancis itu ada mengetes dengan air liur ini. Ini prinsipnya sama dengan PCR, hampir sama dengan PCR, sama-sama mendeteksi asam nukleat, tapi dia lebih cepat, hanya dalam tempo 1 jam. Dan ini jauh lebih murah. Gitu. Apakah sudah siap juga Rumah Sakit Pusri, Prof? Saya berharap kalau memang ini sebenarnya ini kalau bisa itu baru baru ada di Perancis seperti itu. Ini kan berarti pembeliannya relatif harus antar negara ya kira-kira. Jadi nanti kalau harapan saya kalau ini memang masuk di Kementerian Kesehatan dan diizinkan masuk Indonesia, saya berpikir ini alternatif yang cukup bagus. Ya. Ketimbang ketimbang kita melakukan yang rapid test itu hanya untuk sekedar melihat antibody atau screening, atau kita melakukan PCR yang butuh prosedur cukup lama. Nah, ini kira-kira di tengah-tengah di antara rapid sama PCR.
Tapi dengan hasil yang lebih cepat hanya 1 jam kan bisa ditunggu berarti. Ya. Keputusannya lebih bagus itu. Baik, Prof, ada himbauan yang ingin disampaikan untuk masyarakat terkait dengan kondisi saat ini di Sumatera Selatan, Prof? Oke, jadi yang paling rasional, yang paling masuk akal, ya, yang paling masuk akal dan pilihan terbaik kita sekarang adalah satu, teruslah belajar, ya, teruslah belajar. Termasuk kita di Sonora ini adalah edukasi. Ini nomor 1 ini. Tolong itu semua orang itu wajib ini belajar apapun termasuk adalah masalah pandemi ini. Oke. Yang kedua adalah teruslah jaga imunitas. Jadi jangan kendor, jaga imunitas. Nah, baru yang ketiga adalah jaga 3M, yaitu artinya lazim memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu terus dilazimkan, artinya dibiasakan itu. Nah, itu yang saya boleh sampaikan supaya masyarakat tetap mematuhi hal-hal seperti itu. Jangan repot-repot ngomong protokol segala macam, kadang-kadang orang nggak ngerti. Tapi kalau tadi jelas ya, belajar, kemudian jaga imunitas, lakukan 3M. Cukup, kira-kira demikian. Baik, Prof. Yono, terima kasih informasinya, Prof. Salam untuk teman-teman di sana ya. Baik, itu tadi Profesor Dr. Yono M. Biomed, dokter ahli mikrobiologi klinik dan Direktur Rumah Sakit Putri, sudah kami tanyakan mengenai beberapa hal terkait dengan kondisi terkini pandemi COVID-19 di Sumatera Selatan. Sonora FM.